Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nureka Dia Safitri. Saya Ayu Widaningsih. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2F akan mendiskusikan tentang harta dalam Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu harta dalam Islam itu sendiri apa? Harta dalam Islam sendiri itu apa ya, Mbak? Harta dalam Islam itu perhitungan mungkin tentang harta warisan, apa tentang harta benda. Namun lebih tepatnya ada beberapa pembahasan tentang harta dalam Islam. Gitu teman-teman. Oke, sekarang ke pembahasan. Pembahasan yang pertama dari harta dalam Islam itu sendiri yaitu pengertian dari harta itu sendiri. Pengertian dari harta sendiri itu apa sih, Mbak? Gimana gitu? Secara bahasa atau secara etimologi dalam bahasa Arab, harta itu bisa disebut sebagai mal, yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Sedangkan harta itu dibagi menjadi beberapa, lebih tepatnya dua, yaitu benda, harta benda dan harta uang. Kalau harta benda sendiri itu gimana contohnya? Sama harta uang gitu? Kalau uang, harta uang itu biasanya kayak sebelum Idul Fitri, apa sebelum Idul Adha. Oh, ampau gitu ya? Ya. Benar. Terus kalau harta barang itu biasanya bisa emas ataupun apa kalau seumpamanya dia tuh punya harta lebih. Kalau biasanya kalau misal nih kayak kita di pondok gitu kan ya, kita kan minta barangnya mbak-mbaknya gitu kan ya, yang dulu itu termasuk harta barang nggak sih, Mbak? Ya, bisa disebut harta barang. Iya, harta barang berarti. Setelah yang pertama tadi kita bahas pengertian dari harta sendiri itu apa, selanjutnya kita itu akan mendiskusikan tentang kepemilikan dari harta itu sendiri siapa saja. Yang pertama itu Allah sebagai pemilik mutlak dari harta tersebut. Sebelumnya saya mau tanya, Ya. maksudnya Allah berpemilik mutlak itu seperti apa? Gini ya, Mbak, contohnya kan gini, kita itu makhluknya Allah, berarti harta kita juga ditentukan oleh Allah gitu. Sedangkan yang bekerja kan manusia. Lah ya tadi kan manusia itu diciptakan Allah, manusia mati juga karena Allah, yang membagi rezeki juga Allah. Jadi secara tidak langsung itu Allah pemilik secara mutlak. Sedangkan manusia hanya bisa bekerja, atau kalau nggak Allah yang memberikan rezeki, meskipun sebesar apapun pekerjaan manusia itu, sekeras apapun itu, kan mereka tidak akan bisa mendapat rezeki. Seperti itu, Mbak. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang harta milik manusia secara keseluruhan. Yang kita ketahui di sini manfaat harta itu milik manusia, namun bisa dibagi ke orang-orang seperti zakat, atau kalau seumpama kita kurban itu pasti dibagi ke orang-orang yang tidak mampu, seperti itu. Terus kalau orangnya itu pelit itu gimana, Mbak? Ya, tidak boleh pelit dikarenakan itu bukan harta mutlaknya dia. Seharusnya dia tuh kan sudah ada materi jika kita itu harta manusia itu bukan harta punyanya dia keseluruhan gitu loh, kan cuma hanya titipan. Berarti di dalam harta kita itu terselip rezeki orang lain juga gitu ya, Mbak? Ya. Materi selanjutnya yaitu konsep pemberian harta. Yang pertama, pengertian harta. Di sini pengertian harta sendiri condong berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dan bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Jadi apa, harta itu menyenangkan manusia ya, Kak, gitu? Ya, ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Terus kalau yang katanya harta itu menjadi apa, ibaratnya nih kayak pemakan kita, bukan pemakan ya, kayak yang akan menjerumuskan kita ke neraka sendiri, itu gimana? Kan berarti kan dia tidak termasuk dalam kategori membahagiakan. Itu bisa kita sebut sebagai, kalau seumpamanya orang kaya atau orang punya mungkin pelit terhadap hartanya, dia bisa menjerumuskan terhadap neraka, nggak ke surga gitu. Tapi kebanyakan kalau orang yang punya itu sepertinya dia tuh bersedekah, atau kalau selama dia punya harta sedikit ataupun banyak, kalau dia nggak pandang orang baik atau orang buruk, pasti dia akan mengasihi, seperti itu. Berarti tergantung pengelolaannya itu sendiri bagaimana gitu ya, yang bisa mengantar kita ke surganya Allah atau ke azabnya Allah gitu ya. Ya, itu harus pintar-pintarnya kita membagi harta terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Oke, kalau selain itu, selain kategori harta itu membuat manusia bahagia, apalagi ya?
Ada harta yang contohnya kita memberi makanan atau memberi sesuatu barang, walaupun barang bekas, itu pasti berharga buat orang yang kita kasih. Soalnya nggak semua yang orang punya itu kita juga punya, seperti itu. Oke. Oke, cukup sekian dari kita. Sampai berjumpa lain waktu lagi. Dan